Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, di video kali ini kita akan membahas resume dari teman-teman yang mungkin memberikan sedikit kisi-kisinya ya Kak ya pada saat mereka ujian. Oke, ini kita sudah sampai di part 4 karena part 1, 2, 3 udah ada di YouTube saya. Bisa Kakak cek ya. Oke, kita simak saja videonya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin muncul di kisi-kisinya kakak-kakak sekalian. Nanti kita pelajari coba ya, oke. Ada evidence-based kebidanan, ada infeksi nosokomial, informed consent dan informed choice, suntik DMPA, pil kombinasi, KB untuk HIV, kemudian tahapan masa nifas, kala 3 persalinan sama asuhan intraoperasi. Yang pertama mengenai evidence-based midwifery. Apa itu yang dimaksud dengan evidence-based midwifery? Itu adalah pemberian informasi kebidanan berdasarkan bukti dari penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada beberapa penerapannya dalam asuhan kebidanan, asuhan bayi baru lahir, asuhan nifas. Nah, kita cek juga di asuhan kehamilan ini penerapan evidence-based-nya itu dapat berubah berupa misalnya dari obat, kemudian dari vaksinnya, kemudian ada analgetik dan antibiotik. Kemudian dari alat, diperiksa dari tes pack, Doppler, CTG, USG. Dari sistem prosedur, itu mungkin diperiksa berdasarkan screening deteksi dini pada ANC, termasuk KSPR, Kartu Sudarto, sama Mases Premium. Setelah itu ada sistem. Sistem ini mungkin diperiksa berdasarkan metode one-way text message program, kemudian mobile obstetric. Kemudian monitoring kelas ANC sama Simpus kayak itu dari penerapan di asuhan kehamilan ya. Sedangkan pada asuhan persalinan, itu dari obat itu seperti Uteralanika, kemudian alatnya itu tentang manajemen nyeri dengan seatbed atau cold pack atau hot pack. Kemudian dari prosedur itu seperti acupressure atau hipnoterapi. Setelah itu dari sistem itu penerapannya pada saat pencegahan dan penata laksanaan infeksi persalinan. Kemudian di asuhan nifas itu penerapannya pada di obat itu seperti tablet FE, dia terbukti sebagai tablet penambah darah, kemudian vitamin A, analgetik, serta antibiotik. Dari alat itu Scott menyusui, breast pump, cold pack untuk perineum. Dari prosedur itu totok payudara dan metode penyimpanan ASI parah. Sedangkan dari sistem itu dari kunjungan nifasnya. Ada juga di bayi baru lahir. Ini ya, kakak bisa baca dari obatnya itu mungkin obat dan vaksin, imunisasi dasar, alat itu inkubator, prosedur itu metode kanguru, sistem itu kelas ibu balita. Pada asuhan kesehatan reproduksi mungkin dari obatnya itu apa ini? Vaksin HPV, kemudian vaksin hepatitis dewasa. Dari alat itu tentang mamografi sama USG transvaginal. Kemudian dari prosedur itu tentang screening pada keganasan serviks itu atas seperti IVA test atau pap smear. Kemudian dari sistem itu penerapannya di klinik Kespro dan infeksi menular seksual atau PKBI. Kemudian pendidikan kesehatan teman sebaya. Berikutnya ada informed choice dan informed consent. Beda ya. Kalau informed choice itu dia diberikan penjelasan, kemudian keluarganya itu membuat pilihan. Jadi pasien dan keluarga diberi penjelasan untuk mengenai mungkin alternatif asuhan yang akan dialami, kemudian tindakan asuhan yang akan diberikan. Nah, itu wajib diberikan informasi secara jelas. Setelah itu sudah dia pilih, dia lakukan informed consent. Informed consent itu apa? Itu adalah persetujuan yang diberikan oleh klien atau pasien atau walinya yang berhak untuk dilakukan suatu tindakan kebidanan atau tindakan medis ya. Nah, selanjutnya untuk suntik DMPA. Suntik DMPA ini merupakan kontrasepsi suntik yang mengandung progestin saja, seperti hormon progesteron alami dalam tubuh perempuan. Jenisnya itu ada yang dibagikan menurut program pemerintah yang disediakan oleh BKKBN. Isinya depo medroksi progesteron asetat, makanya dibilang DMPA. Kemudian sediaannya itu 150 mg per vial
isinya 1 cc yang merupakan suntikan intramuskular. Jadi diberikan secara IM ya Kak ya. Yang kedua ada non-program, disebut Depo Subkiprovera, 104 suntikan subkutan setiap 3 bulan dengan sistem suntik Uniject dalam prefilled dosis tunggal syring hipodermik. Isinya norestisteron, enantati, net-N, kemudian suntikan juga diberikan secara IM setiap 2 bulan. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama itu mencegah pelepasan telur dari ovarium atau menekan ovulasi, kemudian mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, dan menjadikan selaput lendir rahim tipis dan menjadi atrofi ya. Kemudian ini untuk kontraindikasinya seperti menyusui melahirkan kurang dari 6 minggu sejak melahirkan, jadi dipertimbangkan untuk resiko kehamilan selanjutnya. Kemudian bisa juga karena terbatasnya akses lanjutan untuk mendapatkan suntik. Kemudian tekanan darah yang tinggi, baik sistol maupun distolnya. Kemudian mengalami penggumpalan darah akut pada vena dalam di kaki atau di paru. Kemudian ada riwayat penyakit jantung yang sedang atau menderita penyakit jantung terkait obstruktif atau penyempitan pembuluh darah. Kemudian ada riwayat stroke. Ini yang tidak boleh memakai DMPA ya Kak ya. Nah, ini ada lanjutan untuk kontraindikasinya ya, Kakak bisa baca. Kemudian untuk efek samping itu menstruasi tidak teratur, tidak menstruasi, kemudian menstruasinya itu bisa jadi banyak dan lama, perutnya bisa jadi kembung, kemudian ada perubahan berat badan, perubahan mood, dan ada sakit kepala. Berikutnya ada pil kombinasi. Nah, ini sediaannya ada beberapa ya. Ada monofasik, bifasik, trifasik, dan biasa yang disediakan oleh pemerintah itu adalah pil monofasik yang berisi 21 pil, mengandung 30 gram etinil estradiol, dan 150 gram levonorgestrel dan 7 pil tanpa hormon. Cara kerjanya juga hampir sama, yaitu menekan ovulasi, mengentalkan lendir serviks, dan mengganggu pergerakan tuba sehingga mengganggu transportasi sperma. Ini adalah kontraindikasinya. Waduh, ternyata banyak sekali. Silakan Kakak baca ya. Hampir sama sih tadi dengan yang suntik DMPA. Kemudian ada efek samping. Efek sampingnya di sini juga hampir sama seperti menstruasi tidak teratur atau perdaan pervaginam atau spotting. Kemudian ada biasa bercak itu selama di 3 bulan pertama. Tidak menstruasi, sakit kepala biasa, mual dan pusing, nyeri payudara, BB naik, kemudian penurunan libido dan gangguan mood, serta ada jerawat biasa dan gastritis. Nah, gimana untuk penanganannya? Kalau misalnya pada saat muncul efek samping itu jelaskan bahwa hal tersebut itu normal, biasa terjadi di 3 bulan pertama pemakaian. Kalau misalnya muntah dalam waktu kurang dari 2 jam setelah minum pil, dianjurkan untuk minum pil ulang. Jika lupa saat minum 1 pil yang berisi hormon, segera minum pil yang lupa saat ingat. Jika lupa minum 2 atau lebih pil yang berisi hormon, minum 2 pil setiap hari sampai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Sama disuruh ibu untuk menggunakan alat kontrasepsi tambahan atau tidak berhubungan seksual sampai paket pil habis. Aduh, ini kecil sekali ya tulisannya ya Kak ya. Nah, ini untuk pilihan kontrasepsi berdasarkan urutan prioritas pada perempuan HIV. Jadi sebaiknya dia pakai kontrasepsi apa dulu. Pertama dianjurkan untuk kontab atau steril, tetapi dengan syarat ibunya itu sudah memiliki jumlah anak yang cukup dan banyak. Kemudian kontrasepsi hormonal yang efektif itu suntik progestin atau DMPA karena akan menurunkan efektivitas kontrasepsi hormonal lainnya. Itu maksudnya ARV ya Kak ya, bisa menurunkan kontrasepsi hormonal lain. Kemudian kondom. Kondom ini dianjurkan untuk pakai ibunya, kemudian pasangannya juga pakai. Setelah itu AKDR. AKDR ini disarankan kalau misalnya IMS-nya itu tidak beresiko. Jadi resiko IMS-nya itu rendah. Kalau misalnya HIV-nya itu sudah stadium 3 atau 4, sebaiknya tidak dianjurkan untuk pakai AKDR. Kemudian hormonal lain ini seperti pil kombinasi, ini
aman dan efektif, tetapi yang tidak menerima obat HRV. Karena ARV ini dapat menurunkan efektivitas pil kombinasi. Kemudian pil progestin juga tidak dianjurkan atau tidak direkomendasikan untuk wanita yang mengkonsumsi ARV karena akan menurunkan efektivitasnya. Suntik kombinasi juga tidak dianjurkan karena estrogen itu bisa menurunkan efektivitas HRV. Kemudian implan yang berisi progesteron ARV juga akan menurunkan efektivitas implan. Jadi yang pertama dianjurkan itu kalau usianya udah tua atau anaknya udah banyak itu kontak. Terus kalau kontrasepsi hormonal itu suntik progestin DMPA. Kemudian kondom kalau misalnya masih IMS tapi harus didobel ya Kak. Terus pasangannya juga pakai kondom. Kemudian AKDR tapi kalau misalnya resiko IMS-nya itu rendah. Nah, kalau IMS ya. Kalau misalnya HIV-nya udah stadium 3 atau 4 itu tidak pakai AKDR seperti itu ya. Ini untuk tahapan masa nifas. Di sini yang saya baca di jurnal itu ada 4 ya Kak. Dimulai dari immediate postpartum, dari lahirnya plasenta sampai 24 jam. Fokus asuhannya itu biasanya pemantauan uterus. Jadi dia fase kritis karena biasa terjadi perdarahan. Kemudian yang kedua early postpartum, intermediate postpartum lebih dari 24 jam sampai dengan 1 minggu. Ini di sini mulai melakukan pemulihan organ. Sesuai seperti involusi uterisnya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga late postpartum atau purpurium lanjut itu terjadi di minggu lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu. Asuhannya itu asuhan pemeriksaan nifas sama konseling KB. Kemudian remote porporium itu biasa terjadi berbulan-bulan. Jadi untuk pemulihannya itu ada tergantung ya dari orangnya ya Kak ya. Kalau misalnya hamil dan bersalin itu biasa kan dilihat ada penyulit atau enggak, ada komplikasi atau enggak. Tapi biasanya itu pulihnya itu malah berbulan-bulan seperti itu. Berikutnya ada infeksi nosokomial, infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Entah itu dari pasiennya, dari petugasnya, dari pengunjungnya, kita tidak tahu, yang jelas dia terjadinya di rumah sakit. Biasanya itu berkembang pada paling tidak 48 jam setelah masuk rumah sakit. Penyebarannya melalui apa? Bisa saja melalui udara, ada kontak langsung dan tidak langsung ya. Kontak yang langsung itu bersentuhan langsung, pokoknya dengan entah pasien yang berpenyakit atau seperti apa. Kemudian tidak langsung itu seperti dari udara, droplet, kemudian ada zat pembawa serta vektor. Nah, untuk kala 3 persalinan itu dimulai dari kapan? Dari lahirnya bayi sampai dengan lahirnya plasenta dan selaput plasenta. Kemudian cara pelepasannya, pelepasan menurut Skuzel itu yang lepas duluan itu di bagian tengah, kemudian yang seluruhnya. Jadi biasanya darahnya nggak keluar dulu, karena kan yang lepas itu di bagian tengah, habis itu di bagian pinggirnya. Jadi perdarahan biasanya tidak ada sebelum hari-hari lahir dan banyak setelah hari-hari lahir. Kemudian mekanisme Duncan itu terjadi pelepasan plasenta dari pinggir dulu bersamaan, setelah itu di tengah. Jadi semburan darah dulu sebelum plasenta lahir. Nah, ini teknik pelepasannya ada metode Kastner. Dengan meletakkan tangan disertai dengan tekanan pada atas simfisis, tali pusat ditegakkan. Maka bila tali pusatnya masuk, berarti itu belum lepas. Jika misalnya diam atau maju, berarti sudah lepas. Kemudian Klein, itu saat ada his, rahim kita dorong sedikit. Bila tali pusat kembali, berarti belum lepas. Atau diam atau sudah turun, itu berarti sudah lepas. Kemudian ada perasat Strassman, itu tangan kanan mengangkat tali pusat, kemudian tangan kiri mengetok fundus uteri. Bila terasa ada getaran pada tangan kanan, berarti plasentanya belum lepas. Nah, ini manajemen aktif kala 3 ya Kak ya. Dimulai dari 3 langkah utama, bayi lahir dilakukan suntik oksi dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir. Kemudian dilakukan PTT, penegangan tali pusat terkendali, dan setelah itu dilakukan
eh, masase. Dilahirkan plasentanya dulu, habis itu di masase. Ini untuk asuhan intra-op ya Kak ya. Tapi yang saya dapat di sini hanya secara umum, yaitu yang dilakukan para medis aja. Apa yang dilakukan itu meliputi kesejajaran fungsional. Jadi memberikan posisi yang tepat selama operasi. Operasi yang berbeda akan membutuhkan posisi yang berbeda pula. Kemudian pemajanan area pembedahan. Ini maksudnya adalah daerah mana yang akan dilakukan tindakan pembedahan, kemudian mempertahankan posisi sepanjang prosedur operasi. Setelah itu monitoring fisiologisnya melalui balance cairan, kemudian memantau kondisi kardio, memantau perubahan tanda vital, kemudian monitoring psikologis, ibunya didukung ya, dikasih tahu itu nggak apa-apa bu, nggak sakit, tenang aja, kayak gitu. Dukungan emosional, kemudian mengkaji status emosional, sama mengkomunikasikan status emosional. Tindakan yang diperlukan itu dengan memanage keamanan fisik pasien dan mempertahankan prinsip dan teknik asepsis. Jadi di sini bidan juga perlu ya Kak, selain kita bisa langsung masuk di kamar bedah, biasanya mungkin kita terima bayi atau apa. Jadi kita juga bisa bantu dukung emosional ibunya, bisa bantu untuk anestesinya, seperti anestesinya butuh bantuan untuk balance cairan atau gimana. Kemudian tetap mempertahankan prinsip asepsis ya Kak ya. Nah ini ada tambahan tentang tekstur ASI, di mana usia 0-6 bulan itu ASI eksklusif, kemudian 6-9 bulan itu diberikan ASI plus makanan lumat, itu biasa makanannya itu di blender atau disaring. Kemudian 9-12 bulan itu diberikan ASI ditambah dengan makanan lembek, makanannya itu dicincang, ditambah dengan makanan selingan. Setelah itu usia 12-24 bulan diberikan ASI plus makanan keluarga. Setelah itu lebih dari 24 bulan itu diberikan makanan keluarga. Ada tambahan lagi mengenai pemberian Fitka pada bayi baru lahir. Nah, Fitka itu diberikan 1 mg di paha kiri secara anterolateral dengan IM ya, intramuskuler. Jadi Fitka itu kan sediaannya ternyata ada 3 Kak, ya, yang 1 mg diberikan 1 cc, 2 mg diberikan 0,5 cc, dan sediaan 10 mg diberikan 0,1 cc. Bagaimana dengan bayi baru lahir? Bayi baru lahir diberikan 0,5 mg. Jadi sediaan yang 1 mg diberikan 0,5 cc, sediaan 2 mg diberikan 0,25 cc, sediaan 10 mg diberikan 0,05 cc. Oke, itu tambahannya ya. Ya Allah. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi resume yang kita bahas kali ini ya Kak. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat untuk Kakak ujian nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.